Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel media edukasi dan dakwah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempersembahkan sebuah video dengan judul Konsep Pembelajaran Futuristik dengan Kurikulum 2022. Sahabatku, mari silakan simak dan tonton video ini. Dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, mari simak videonya. Konsep pembelajaran futuristik yang dapat diterapkan dengan kurikulum 2022. Konsep pembelajaran futuristik merupakan sebuah konsep pembelajaran yang dirancang untuk peserta didik di masa depan dengan mempertimbangkan esensi serta fungsi pokok pendidikan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Konsep pembelajaran futuristik digunakan untuk mempersiapkan diri menuju masa depan. Maka dari itu dibutuhkan sikap bijaksana dalam menghadapi globalisasi, yaitu dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan memanfaatkan peluang yang terbuka di dalamnya. Dalam persiapan itulah konsep pembelajaran futuristik pada sektor pendidikan maka sangat penting untuk mencetak produk sumber daya manusia Indonesia yang dapat menghadapi arus perubahan zaman. Masa depan ditentukan oleh pengetahuan, sehingga dunia bergabung dengan dan berpijak kepada pengetahuan. Pengetahuan menjadi modal paling berharga dan paling dibutuhkan, sebab pengetahuan merupakan pemenang dalam berbagai aktivitas kehidupan. Pendidikan dan pengetahuan sangat dibutuhkan di masa depan. Banyak perubahan yang terjadi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan teknologi yang selalu berkembang. Perubahan-perubahan pendidikan tersebut antara lain, pertama adanya sebuah kontrol, yakni para siswa yang lahir pada generasi abad ke-21 tidak menyukai hal-hal yang terkait oleh jadwal-jadwal tradisional. Selain itu juga tidak menyukai pembelajaran yang monoton. Selain itu, mereka lebih menyukai untuk belajar sendiri dengan menggunakan alat komunikasi yang bisa menjangkau dunia yang tak terbatas. Dengan demikian, mereka akan memperoleh informasi dari berbagai sumber yang terhubung tanpa batas untuk mencapai target pengetahuannya. Kedua, adanya berbagai pilihan dalam pembelajaran, yaitu untuk melakukan mata pelajaran proyek. Siswa akan memilih menggunakan teknologi untuk memperoleh banyak informasi. Mereka hendaknya diberi kebebasan untuk memilih metode dan teknik-teknik belajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ketiga, adanya ikatan kelompok sosial, yaitu seiring dengan berkembangnya zaman, para siswa akan membangun sebuah kelompok sosial pada media sosial dari berbagai wilayah, lintas bangsa, negara, budaya, dan bahkan agama. Mereka memiliki jaringan internasional yang dinamis, sehingga mereka akan memiliki pengalaman keilmuan yang jauh lebih baik. Selanjutnya keempat, keterbukaan, yaitu melalui tradisi jejaring sosial media, maka mereka akan terbelajarkan untuk menjadi terbuka. Karena dalam jejaringnya semua panganut agama ada dan terkelompokkan. Namun komunikasi mereka tetap berjalan dan tidak terganggu oleh perbedaan-perbedaan tersebut. Oleh karena itu, tren pembelajaran memungkinkan siswa sudah membawa banyak informasi yang diakses dari luar kelas termasuk dunia maya. Bisa jadi pembelajaran di kelas menjadi arena untuk mengejar informasi sains dan teknologi untuk mereka pelajari, bukan sebagai arena untuk memaparkan informasi sains dan teknologi.
Kelas menjadi arena bagi para siswa mencari ilmunya sendiri, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan untuk mereka pelajari. Guru hanya memfasilitasi dengan perpustakaan kelas, modul, buku teks, serta buku-buku pendukung, dan yang terpenting akses internet, serta menyediakan berbagai PC untuk para siswa yang tidak membawa PC. E-learning dalam pembelajaran futuristik. E-learning atau pembelajaran berbasis elektronik merupakan cara yang digunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan perangkat elektronik. E-learning menjadi semakin berkembang dan mudah diakses dengan kecepatan koneksi internet yang semakin meningkat, sehingga peluang metode pelatihan multimedia akan banyak bermunculan. Dengan peningkatan jaringan selular yang sangat pesat, maka berdampak juga pada peningkatan telekomunikasi yang sekarang dilengkapi dengan semua fitur menggunakan dari e-learning ke smartphone atau handphone cerdas dan peralatan portabel lainnya. Teknologi seperti media sosial juga senantiasa mengubah pendidikan. Oleh karena itu, proses pembelajaran membutuhkan waktu yang panjang dan hasilnya yang bervariasi. E-learning telah dicoba selama bertahun-tahun untuk melengkapi cara belajar agar lebih efektif dan terukur, yang mana hasilnya dapat dilihat dengan adanya banyak alat yang membantu menciptakan kursus interaktif, menstandarisasi proses belajar, dan memasukkan unsur informasi ke dalam proses belajar formal dan sebaliknya. Beberapa trends learning memberikan pandangan bagaimana peralatan belajar dan e-learning di masa yang akan datang dibentuk. Trends tersebut yaitu: pertama, pembelajaran berbasis Android yang berfokus pada micro-learning, yakni pembelajaran yang berfokus pada desain aktivitas pembelajaran mikro dalam lingkungan media digital. Kegiatan ini dapat dimasukkan ke dalam rutinitas sehari-hari pelajar. Tidak seperti pendekatan e-learning, pembelajaran dengan menggunakan micro-learning. Ini cenderung mendorong teknologi melalui media pendukung yang mengurangi beban kognitif pada peserta didik. Oleh karena itu, pemilihan objek pembelajaran dengan menggunakan micro-learning juga dapat meningkatkan kecepatan dan waktu kegiatan pembelajaran. Micro-learning sangat penting dijadikan sebagai desain pembelajaran karena micro-learning merupakan pergeseran paradigma penting yang menghindari kebutuhan dalam melaksanakan sesi belajar yang terpisah karena proses pembelajaran tertanam dalam rutinitas sehari-hari pengguna. Itulah yang menjadi alasan micro-learning sangat cocok dijadikan sebagai media pembelajaran dengan menggunakan perangkat mobile berbasis Android. Kedua, pembelajaran otentik, authentic learning, yakni sebuah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa menggali, mendiskusikan, dan membangun secara bermakna konsep-konsep dan hubungan-hubungan yang melibatkan masalah nyata dan proyek yang relevan dengan siswa. Pembelajaran ini dapat digunakan untuk siswa pada semua tingkat kelas maupun siswa dengan berbagai macam tingkat kemampuan. Belajar otentik merupakan pendekatan pedagogis yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi, berdiskusi, dan penuh arti, membentuk konsep dan hubungan dalam konteks yang melibatkan dunia nyata, masalah, dan proyek-proyek yang relevan dengan peserta didik. Karakteristik pembelajaran otentik yaitu: belajar adalah berpusat pada tugas-tugas otentik yang menarik bagi peserta didik. Siswa terlibat dalam eksplorasi dan penyelidikan. Belajar sangat erat hubungannya dengan dunia di luar dinding kelas. Siswa menjadi terlibat dalam tugas-tugas kompleks
serta kemampuan berpikir tinggi, seperti menganalisis, sintesis, merancang, memanipulasi, dan mengevaluasi informasi. Siswa menghasilkan produk yang bisa dibagi dengan pemirsa di luar kelas. Proses pembelajaran didorong oleh guru, orang tua, dan para ahli menggunakan perencah teknis. Siswa memiliki peluang untuk wacana sosial. Sedangkan ciri-ciri pembelajaran otentik, yaitu pembelajaran berpusat pada tugas-tugas otentik yang menggugah rasa ingin tahu siswa berupa pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan siswa. Siswa terlibat dalam kegiatan menggali dan menyelidiki. Pembelajaran bersifat interdisipliner. Pembelajaran terkait erat dengan dunia di luar kelas. Siswa dapat mengerjakan tugas rumit yang melibatkan kecakapan berpikir tingkat tinggi, seperti menganalisis, mensintesis, merancang, mengolah, dan mengevaluasi informasi. Siswa dapat menghasilkan produk yang dapat dibagikan kepada audiens di luar kelas. Pembelajaran bersifat aktif dan digerakkan oleh siswa sendiri. Guru dapat memberikan bantuan seperlunya saja dan membiarkan siswa bekerja secara bebas. Siswa berkesempatan untuk terlibat dalam wacana dalam masyarakat. Siswa bekerja dengan banyak sumber. Siswa dapat bekerja sama dan mempunyai kesempatan luas untuk berdiskusi, untuk memecahkan masalah. Sahabatku, demikianlah video yang dapat saya persembahkan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Silakan kalau ada permasalahan tentang video ini atau permasalahan terkait dengan pembelajaran ini, tulis saja di kolom komentar dan nanti akan kita bahas bersama-sama. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.